Oh iya, kita baru mulai lagi. Jadi kita mau membahas ring anode protection. Di setiap kapal naik dock itu ini sangat penting ring anode protection karena bagian kapal layak laut dan kapal dipertahankan tiap special survey 5 tahun sekali ada dua kategori sertifikat yang sangat penting yang nggak bisa ditawar-tawar, yaitu untuk hal sertifikat dan veterinary sertifikat. Nah, ini termasuk di dalamnya untuk perawatan ring anode. Tidak ada kata perawatan mahal, perawatan sangat amat murah dibandingkan perbaikan. Ya. Juga peranan ring anode ini sangat amat murah bila dibandingkan bodi kapal. Jadi ya mohon dengan hormat pemilik kapal memperhatikan betul-betul, nanti sambil jalan kita akan bahas soal ini ya. Walaupun bukan orang kapal, pemilik kapal atau teman-teman di INSA itu harus memperhatikan ya. Ada berapa pandangan, asumsi teman-teman karena kapal sudah diasuransikan terus ada baik aja ya, nggak boleh begitu. Karena kapal ini punya tanggung jawab bersama, walaupun teman-teman yang di kapal bekerja berapa bulan. Silahkan buat teman-teman semua yang di darat maupun yang di kapal, ya kami ingin menyapa Anda semua hebat, luar biasa, mempertahankan kapal sampai 25 tahun dalam kondisi sehat. Setelah 25 tahun, kondisi di atas 70% terserah pemilik kapal. Mau diperpanjang, mau dipersituakan, itu hak sepenuhnya adalah pemilik kapal. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, mohon izin. Saya perkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, Marine Specialist, Marine Surveyor, dan Marine Manager Offshore. Juga dosen ilmu pelayaran, penulis buku Ajar Maritim. Saya kira ini sudah kami ulang berkali-kali. Tetapi memang itulah pembukaan buku, kami ingin menyapa teman-teman yang satu profesi di laut. Baik, perbaikan badan kapal. Tentu kalau sudah badan kapal bukan dari kru kapal. Ya. Kru kapal hanya tingkat perawatan, bukan perbaikan. Tapi perawatan yang meningkat dengan baik ataupun ada perbaikan bisa dikerjakan, ya silakan, misalnya perbaikan pipa ya. Tapi kalau bodi kapal, hull kapal, ya lambung atau main deck atau itu pekerjaan off-dock. Kita mendapatkan kapal yang bagus, juga pernah kapal yang korupsi semua, main decknya bisa korupsi semua, ya. Padahal tidak bersentuhan dengan bodi kapal. Ini kita akan lihat di bagian depan, bagian dalam tentang main deck bermacam-macam, ya. Oke, ini sekilas informasi. Nanti bab ke-17 kita akan bahas kondisi emergency. Emergency yang wajib semua kapal atau harus kru kapal mengetahui. Jangan sampai kapal Anda mengalami emergency. Saya kira tidak ada seorang pun nakoda sampai pelayan ya dari atas sampai bawah kepingin kondisi emergency. Entah emergency mogok, emergency triggernya rusak, nabrak-nabrak, emergency air kompresor yang nggak jalan sehingga terapung-apung, emergency generator, emergency fire pump, kapal kebakaran, dan lain-lain sebagainya. Kita juga nggak mengendaki mesin terjadi seperti ini ya, kalau di antara ini saya tulis ada 5, 6 ya.
barang yang tidak genuine tapi bukan brand new, terus yang sudah akhir malahan, sudah expire, tetap disuplai kembali ke kapal, ini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya. Saya mengimbau supaya berhenti, ya, cari yang halal, jangan melalui penipuan, itulah pada akhir hidup Anda akan susah sendiri. Banyak contoh-contohnya teman-teman yang seprofesi maupun yang tidak profesi, kalau dimulai pada usia-usia produktif dengan penipuan-penipuan, ini akan mengakibatkan keluarga berbahaya, ya, atau dikatakan bunuh diri. Tapi itu nanti kita bahas di bab 17. Baik, saya sangat bangga melayani teman-teman seprofesi yang masih butuh pengetahuan, karena saya dapat pengetahuan dari ketiga diklat ini dengan status beasiswa semua, ya. Baik D3-nya, S1 maupun S2. Perawatan badan kapal sistem katodik. Nah, ini saya ambil dari Buletin IMARE edisi 33, juga halaman 16-14. Ini bahannya juga edisi ketiga tahun 2006, halaman sekian. Ya, karena saya sendiri sebagai anggota IMARE, nah, boleh dibilang 5 tahun terakhir ini sebagai wakil ketua IMARE, ya, Ikatan Marine Engineer. Ya, posisinya organisasi tanpa pengabdian maka akan tidur, ya. Walaupun sudah ada pendirian, ada lain-lain, tetapi untuk menggali niat yang baik itu tidak gampang. Mari kita lihat Konvensi Manila 2010. Ini betul-betul menaklukkan pelaut seluruh dunia. Harus wajib, sudah harus memiliki regulasi STTW 2010. Oke, pembentukan karat atau dalam istilah ilmu kimia disebut PeroOH3, ya, atau hidroksida besi, adalah suatu kejadian yang sangat sederhana, tapi bisa berdampak kapal tidak boleh naik laut. Saya sudah mengalami kapal 90.000 ton, permesinannya masih ada kondisi 75-80%, tetapi kondisi platnya sudah 60% lah, ya. Jadi tidak boleh diperpanjang lagi di usia 37 tahun. Balik, ya, lambung ini butuh perawatan. Lambung kapal baru yang dibuat di galangan PT PAL Surabaya. Ini kebetulan saya foto, jadi saya berani tampilkan. Kalau video-video yang bukan saya yang buat, ya tentu minta izin dari pemilik video tersebut. Banyak, ya. Inilah namanya sing anut, nanti kita bahas di bab 17 bahwa sing anut ini pasti asli, ya. Semuanya dari timah, ya, untuk memprotek lambung kapal. Kalau sing anut yang cukup agak tebal, ya, malah kita curiga ternyata barang selupan. Jadi besi cor, besi tuang bentuknya seperti ini, kemudian dilapis lagi dengan timah. Itu seakan-akan besar, ya, tebal sing anutnya. Padahal hanya lapisannya entah 3-5 mili aja. Setelah dipakai 6 bulan udah habis. Ya, kalau ini masih bisa lah untuk 2,5 tahun. Nah, perlu teman-teman memperhatikan kualitas, ya. Ya, sekali lagi kami mohon dengan hormat supaya supplier yang mensuplai barang-barang bekas berhenti, ya. Itu membunuh teman-teman yang ada di kapal dan membunuh profesi sendiri. Ya, saya yakin di kemudian hari kalau nggak berhenti, keluarga banyak yang sudah menjadi korban. Proses korosi badan kapal. Walaupun tentang korosi badan kapal itu dipelajari oleh CPR, tapi kelas juga tahu persis
Tentunya kelas juga mengingatkan kepada pemilik kapal, ya, karena ilmu kapal itu seluruhnya ada di biro klasifikasi. Tanpa rekomendasi dari biro klasifikasi, ya kapal akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ini yang sangat merah dalam bentuk yang sangat sederhana. Proses pengkaratan dapat digambarkan seperti pekerjaan sebuah baterai, seperti terlihat pada gambar. Sekian, ya, antara anoda dan katode dari baterai itu disambung secara elektris, maka akan jadi arus listrik dan seterusnya. Saya akan percepat. Teori ini bisa dipelajari, ya, dengan pelan-pelan dari teman-teman yang bukan hanya badan kapal. Kalau untuk engineer atau masinis yang lain, ya bisa terjadi di dalam kamar mesin itu ada yang kena pengaruh karet. Ya. Lanjut, meningkatkan persaingan dalam industri perkapalan di bahasa ini. Ya. Kalau kapal kondisi bagus, ya ongkos tambahan ini juga warnanya pemilik kapal supaya pelajari. Tapi untuk kapal itu jelas kita butuh pelayanan, ya, untuk kapal. Apa yang dibutuhkan kapal, ya. Korupsi kimia dan korupsi elektrolit ini kita lintasi. Nah, ini ya kondisi plat ini sebenarnya sudah parah ini, ya. Plat pendek kapal yang berkah tidak terawat. Ini sampai ke depan, ya. Kapal 90.000 ton. Tapi karatnya, waduh, ya. Waktu di Menik sini, Menik sana udah berkarat lagi. Dan seterusnya. Jadi perawatan yang pertama kali itu sangat penting. Jadi kalau sekali karatnya muncul, dan ini terus terang waktu berumur 35, kemudian kami mengadakan inner gas system untuk membersihkan tangki-tangki, itu ada 40 yang bocor di main deck. Jadi ketebalannya sudah habis. Padahal menurut regulasi kelas, kalau plat lambung kapal maupun main deck maupun lunas kurang dari 20%, misalnya plat itu tebalnya 16 mili, kurang 20%, ya kita kurangi 3 mili, ya. Jadi masih ada 12 mili, itu harus diganti. Tapi ini kejadiannya sudah sampai bocor, berarti ya lebih dari 100%, ya. Ada yang 100%, ada yang 60%. Ini kisah nyata, ya. Saya sampaikan, logam akan berkah karena suatu proses. Ini juga harus ketahui. Sehingga kalau lambung bagian deck harus mengetet secara prosedur. Anti pooling dulu, baru tet 1, tet 2, ya. Sehingga tidak menunggu berkarat, tapi dalam waktu 5 tahun masih bodi kapal bagus. Ya. Berkaratnya besi dan baja tidak dalam oksidasi, ya. Memang oksidasi dengan udara itu cepat juga mempercepat. Saya lompati aja, korupsi elektrolit ini bisa dibaca teman-teman, ya. Tapi betul-betul dibaca karena bagi engineer khususnya untuk kelas 1, Master Marine Engineer, saya nggak ada lawan, ya. Tapi pengetahuannya juga harus diisi. Tidak cukup banyak pengalaman saja, karena ilmu kapal ini banyak sekali. Ya, gambar korupsi elektrolit tembaga, ya. Jadi bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ini seterusnya ini kelewatan. Ya, kemudian ini juga korupsi elektrolit timah, ya. Baik, terusnya lagi. Bisa dipelajari. Saya ingin memperlihatkan kepada Anda, ini kapal yang 25 tahun masih bagus, ya. Coba lihat dari lambungnya aja yang melengkung itu. Masih mulus sekali. Jadi baik lambung kapalnya bagus, mesinnya juga bagus. Saya katakan sangat bagus. Ya, selama saya pengalaman 26 tahun tuh tidak, ya kalau yang masih baru ya
Ya, partnya seperti ini. Tapi kapal-kapal yang umurnya sudah 25 tahun belum pernah saya temukan seperti kapal ini. Ya, selama kami survei-survei juga ini sangat bagus. Ya, tentu acungan jempol buat teman-teman pelaut yang merawat kapal sampai 25 tahun. Masih bagus. Ya. Kapal 15 tahun itu umumnya sudah terjadi break-even point. Sudah kembali modal atau titik impas. Jadi 10 tahun berikutnya mulai menguntungkan. Bahkan setelah 25 tahun juga sangat bagus. Ya. Jadi penyewa kapal juga senang. Oke, kita lanjutkan. Ini lambung kanan. Ya, kondisi sangat bagus. Ya. Kalau ada kerusakan kecil-kecil ya wajar saja. Tetapi kondisi kapal ini saya katakan sangat bagus. Pengaruh lapisan seng demikian dengan pengurayannya seng akan melindungi baja ringan dari korupsi. Nah, ini hari-hari korupsi. Saya lompat aja. Korupsi ada paling enggak ada 3 bentuk korupsi ya. Ya, sebagai pengetahuan umum yaitu korupsi menyeluruh. Pada korupsi menyeluruh logam diternak pada seluruh permukaannya. Betul nih. Ya, kami ngalami juga hampir seluruhnya kena korupsi. Korupsi setempat atau korupsi bopeng, bentuk korupsi ini mencernak logam setempat sehingga pada umumnya muncul bopeng-bopeng kecil. Ya, sampai bopeng besar juga ya dari dalam bahan. Korupsi yang ketiga adalah antar garis kristal. Ini korupsi dalam garis kristal terjadi sepanjang batas hablur. Sebagian akibatnya kristal-kristal terlepas dari satu sama lainnya. Korupsi ini adalah sangat berbahaya. Oleh karena apa ini ya menjadi kenyataan ya paling banyak. Pengecetan badan kapal ini ahlinya para mualim. Tentu kita sebagai engineer ya harus belajar dari para mualim untuk melakukan pengecetan kapal sesuai prosedur juga. Jadi harus bersih, diketok bersih, tidak ada karat sama sekali, baru di anti-fouling. Jangan masih ada karat di anti-fouling, jadi akan muncul lagi. Cara tradisional ini dalam mengurangi proses pengkaratan. Jadi tidak hanya sekali cat ya. Dan dipakai sebagai pelapis yang sangat umum untuk baja ringan. Nah, jadi kita bisa lihat perlindungan katodik, metode untuk menghasilkan perlindungan. Saya akan sampaikan ini ada impress current cathodic protection, ya. Ada juga electric cathodic protection. Jadi banyak metode untuk perlindungan badan kapal pada kasus. Saya nanti akan bahas khusus tentang perlindungan badan kapal, karena ada satu kapal yang selama umur 30 tahun yang saya periksa, kondisi platnya hampir tidak berkurang, ya. Karena bodi kapalnya itu dilindungi oleh electric cathodic protection, ya. Ada 14 titik kapal 162.000 ton, dan selama 30 tahun kondisi platnya masih bagus. Bahkan sampai sekarang sudah 50 tahun masih bagus sekali. Ya, namanya Tintana Thomas yang dulu dioperasikan oleh Arco. Ya. Arco itu kalau Tintana Thomas oleh Maxus ya. Kalau Argo Arjuna masih dengan katodik yang tadi kita tampilkan, dan ada beberapa bagian yang bocor. Jadi sangat berbeda jauh maintenance dengan katodik, dengan anode dengan elektrik katodik. Ini ya, karena itu ya saya yakini bahwa anode yang palsu atau yang dipalsukan atau yang tidak benar itu merusak bodi kapal yang seharusnya 5 tahun, baru 2 tahun atau mungkin 1 tahun sudah habis anodnya, sehingga karetnya bekerja keras
Di kapal yang tebal 1 in pun bisa kalah. Oke, kita lanjutkan. Ini kapal yang dinamakan Pelita Bangsa ini, kapal yang kami beli ya, sudah berumur 25 tahun. Saya kira teman-teman bisa melihat kapal ini sangat bagus. Ya, 65.000 ton itu bukan kapal kecil ya, kapal Aframax. Dan terlihat KKM dengan kapten lagi jalan. Nah ini di atas ya. Nah, kebanggaan para senior perwira laut coba ya menaiki tangga kapal BMT ya, singkatan dari Bangka Marine Terminal. Nah, posisi saya ada di darat sehingga mengontrol kapal ini. Ini sudah di darat di kantor sebagai marine spesialis dan ini kita kawal terus terutama permintaan-permintaan dari kapal kepada perusahaan. Dan ini sampai umur 40 masih kita kelola dengan sangat baik. Saya kira teman-teman boleh bangga kalau kapal bendera Indonesia masih bagus begini ya. Ini artinya kelasnya Korea, ya, setelah 25 tahun ganti BKI. Ya, jadi BKI bisa mempertahankan sampai, saya kira 40 tahun masih bisa dioperasikan lagi. Hanya peraturan kapal 20.000 ton ke atas harus double hull. Oke, lanjut ya. Plat baja yang dilapisi cat, plat baja yang telanjang, plat baja yang plat daerah sekitar baling-baling. Ini apa kepadatannya ya. Coba saja. Impress Current Cathodic Protection ICCP System harus memiliki kapasitas yang mencukupi untuk melindungi badan kapal yang berada di dalam air. Baling-baling daun kemudi dan sayap-sayap pengimbang jika ada. Ya. Untuk memenuhi tujuan ini, pertimbangan harus diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan arus listrik yang berbeda-beda untuk setiap sektor. Kepadatan arus itu atau singkatan dari IT, Current density, ya, yang bisa diterima adalah plat baja yang dilapisi cat dan seterusnya. Ini saya kira ya punya ilmu tersendiri. Kalau untuk kita kru kapal untuk pengetahuan umumnya. Tambahan, kemudian lain-lain masih bicara sing anode ya. Nah, terus lanjut persiapan yang harus dibuat. Yang terakhir ini penting sekali karena suatu poros baling-baling yang berputar di suatu kapal menjadi terisolasi secara kelistrikan dari badan kapal oleh lapisan minyak lumas pada bantalan penyangga piringnya. Jadi kalau zaman dulu pakai kayu apa ya namanya kayu lupa kayu pok itu, tapi yang modern setelah tahun 70-an banyak menggunakan pakai bantalan oli ya. Nah, jadi sudah banyak kemajuan, tapi yang kayu pok itu model-model lama. Kayu pok, kayu putih kayak jati putih yang tahan. Ya. Ini perlu dipelajari teman-teman untuk mengusulkan kepada pemilik kapal selain dari kelas tentang ICCP protection. Perbedaan kelistrikan antara poros baling-baling. Ya. Arus listrik ini dapat menyebabkan lubang-lubang yang dalam. Nah ini kita hindari ya langkah lebih baik kita mengenal teori ini supaya ketika ada pembicaraan tentang korosi kita ikut nimbrung. Ya. Keefektifan dari peralatan tersebut harus dapat memastikan tahanan kontak yang lebih besar dari 1/1000 ohm. Berikut di bawah ini dapat diberikan sebuah tabel. Ya, kita bisa belajar dari tabel ini. Ya.
Ini walaupun ada yang bagian-bagian yang saya belum begitu paham, tapi teori yang kami dapat waktu training 2 kali di Marine Class Surveyor, ya saya berikan ya. Mungkin di antara teman-teman, engineer khususnya ada yang tertarik, bisa melihat ke buku-buku referensi lainnya yang terkait dengan korupsi. Korupsi bisa juga kita belajar dari buku-buku teman-teman insinyur dari darat, kemudian kita pelajari terus sampai menemukan, karena kapal itu sebenarnya menampung seluruh ilmu pengetahuan yang ada di daratnya. Mau bicara apa pun ada. Ya. Kan ilmu insinyur, teknik mesin ada semua di. Ya teman-teman, ya kita refreshing. Kata-kata setiap halaman, setiap bab sebetulnya ada soal-soal, hanya waktu saja yang tidak kita sampaikan atau mempercepat pembahasan ini. Yang sebagai singkat, gambarkan dan jelaskan tentang korupsi elektrolit timah dan korupsi elektrolit tembaga. Kalau kita mengenal dikit-dikit kan tidak malu. Ya, ilmu apapun secara teori bisa dipelajari. Ya, mungkin kalau saya dapat 7, teman dapat 8, 9, atau bahkan 100, tapi ya minimal pernah. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang impress cathodic protection. Ya, ini juga. Ya. Baik teman-teman yang ini kami tadi ya, saya sendiri pakai baju Medco Energy warna biru ya, sama dengan KKM Suherman. Sekarang KKM Suherman juga mengajar, mengabdi jadi dosen atau pengajar di BP3IB sampai sekarang masih ada ya. Jadi sekali waktu kita bernostalgia zaman sama-sama mengajak kapal itu menjadi hebat ya. Coba perhatikan kapal 65.000 ton itu atas kinerja orang kapal seluruhnya, mulai di kapten KKM Marine 1 bawah, ya baik dia sebagai oiler atau kemudi juga ada peranan yang penting. Nah, saya sebagai marine spesialis di kantor melayani apa yang dibutuhkan dan saya tahu apa yang diminta. Dan saya perjuangkan sampai ke direktur utama dan disetujui. Ya. Salah satu contoh itu ball bearing dari 40 elektromotor, pesawat bantu ganti semuanya. Ya, saya presentasikan ke kantor dan disetujui. Jadi saya jamin kapal ini 5 tahun pertama tidak ada masalah tentang elektromotor. Di ball bearing itu sangat amat murah dibandingkan dengan elektromotor, gulungan elektromotor. Nah, ini contohnya yang dan kita bisa tidur nyenyak. Baik, kalau cepat modul yang ke-13 sudah dipelajari dengan baik. Kita akan masuk di 14. Ya, agak cepat dikit karena kita kejar yang modul ke-17 yaitu tentang emergency dan rekondisi. Teman-teman yang kami banggakan, ya perlu kami dukungan dari Anda untuk subscribe tampilan ini. Ini menunjukkan interesting dari teman-teman yang di kapal di seluruh dunia, baik yang di Asia, di Eropa, di Afrika, di Australia maupun di Amerika. Oke, salam sehat, semangat. Sukses selalu. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan sambung berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.